Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis. Dan terima kasih yang kemarin sudah menyaksikan Offside Duo hari Selasa. Nggak nyangka di edisi Euro masih cukup lumayan yang nonton, 140 ribu. Nah, semoga konsisten ya. Karena kita lagi nggak ada bahas klub, belum ada transfer yang menarik. Tapi nanti kita sedikit bahas rumor-rumor transfer di akhir ya. Berhubungan dengan MU TV. Tapi kita update dulu dari Euro. Yang terakhir tadi ada Jerman yang menang 2-0. Itu jersey apa? KW. Inggris. Nggak Kok anjing. nggak ada itunya logonya, Karena ini. mereknya? Ya, jadi ada dari Inggris itu ada score draw, dia punya license-nya si jersey Inggris ini. Jadi nggak ada umrohnya. Tapi dia Dia boleh. repro boleh. Dia udah beli license-nya. Oh. Dia bikin Emang apa? dia sendiri nggak punya itu? Apa? Nggak, Bang, dia spesialis baju-baju retro. Dia beli license-nya, direproduksi ulang gitu. Tanpa logo. Tanpa logo si aparelnya. Jadi cuma logo si negaranya. Emang berapa duit segitu? Ini 50 pounds. Serius lu? Sejuta? Iya segitu murah kan. Kalau baju aslinya kan sekarang yang retro-retro jualnya udah nggak ada kan. Ada yang digoreng-goreng harga 3 juta, 2 juta gitu. Udah nggak ada. Sejuta oke lah, nggak terlalu mahal. Iya. Ada juga yang baju-baju klub lawas kayak Inter Milan yang sekarang udah digoreng harga 3 juta. Dia jualnya karena nggak pakai aparel kan jadi cuma 1 juta gitu-gitu. Lumayan lah. Daripada lo beli baju bekas tapi kadang-kadang udah belel, warnanya udah hilang-hilangan gitu. Siapa suruh beli baju bekas? Kan retro udah nggak mungkin ada yang baru. Ya kan? Yang harganya digoreng sekarang lagi istilahnya blokor itu Gue kan. nggak ngerti lah orang-orang suka jersey. Lu tahu ntar tiap tahun gue jersey gue kasih gift. Iya, Gua makanya. beli lagi kasih. Nah, gue juga sebenarnya dilematis gue kadang beli baju retro itu adalah pertama zaman dulu kan bahannya panas banget kan. Iya. Udah gitu nggak fitting, nggak body fit lah. Terus ya itu kadang-kadang ada yang baunya udah nggak enak atau udah mulai luntur-luntur gitu warnanya. Jadi ya harus pinter-pinter yang kondisinya bagus digoreng sekarang harganya. Apalagi sekarang yang teman kita Bimo udah mulai main ke blokor baju-baju gitu kan, baju-baju retro yang Nggak tahu. second Ya, untuk gue nggak ada bagus-bagusnya. digoreng. Nggak akan gue beli gitu. Makanya gue juga sekarang udah nggak mau ngikutin lagi. Gila itu nggak akan ada habisnya tuh karena Bodoh itu dibodohin orang itu. digoreng-goreng Iya. mulu sekarang tuh udah kayak gitu. Makin Jangan mau dibodohin orang. barang makin langka, demand-nya Enggak, makin tinggi. kalau nggak ada yang mau beli kan Iya. nggak laku juga. Iya. Sesimpel Makanya kemarin itu. gue sempat lihat kayak ada barang tadi cuma 1 juta atau 2 juta, terus kan jadi 3 Ya, juta, 4 juta, 5 juta. lu tawar 250.000 gitu. Nggak gitu juga anjing. Itu faktor apa ya? Faktor kolektor sih. Emang barang-barang kolektor item sih. Jadi memang ada harganya 6 juta. Ada yang baju MU coach yang treble tuh 20 juta gue lihat tapi anjing, belum orang beli baju 20 juta. Nggak segitunya juga sih gue. Nah, gue lebih reasonable lah, gue nggak akan ngejar gue segitu-segitunya lah kalau 20 juta gue beli tas LV. ya iya sih, itu bener sih. Dan Ya, daripada beli jersey second gitu. dijual juga Gila. lebih jelas kan. Oke, kita lanjut dari Jerman lawan Hungary. Ini Hungary yang sempat di awal-awal dibilang bakal jadi kuda hitam karena di kualifikasi dia cukup bagus ya mainnya. Iya, gue pikir juga gitu ternyata. Sama di Piala Dunia kan juga dia cukup bagus gitu kan, sama Euro Ternyata sebelumnya. kertas. Iya. Parah. Jerman, gue sebenarnya nggak bilang Jerman mainnya bagus kayak pertandingan pertama ya Enggak. menurut gue ya. Agak-agak alot, tapi ya cukup lah. Sebenarnya nggak alot. Mereka hati-hati aja. Iya, They don't take risk at all. Iya. Apalagi Andrich itu, yang namanya Andrich itu kalau Iya, Sven Andries. Pa- Robert passing- Andries ya. kalau passing ke depan kayaknya kepalanya dipenggal itu. Harus back pass semua. Dia Sampai tahu nggak? Sampai di sentuhan keempat itu diantisipasi. Jadi pada saat orang pemain Jerman mau passing ke Andrich, dia udah ke depan dulu. Iya. Karena tahu pasti back pass. Dia harus dapat. Ini pemain kayak apa ini gitu. Gue inget Granit Xhaka dulu waktu di Arsenal juga gitu tuh. kayaknya emang menurut gue emang dia diinstruksikan seperti itu deh. Jadi yang boleh passing ke depan cuma Toni Kroos kayaknya. Stupid loh. Karena dia setiap Justru lu menghambat serangan karena berapa kali itu kosong. Iya. Ngerti nggak? Sementara bola pasti dialirinnya ke Kroos, Iya. ke Kroos gitu ya, nyari momentum lewat Kroos lalu Iya. gitu kan. I mean, kenapa lu nggak ada surprising elemen? Lu coba lewat Iya. minimal lu ninggalkan 3 pemain Hungaria terus menyerang, ngerti nggak? Dan menurut gue agak monoton karena pemilihan pemainnya yang di babak pertama tuh menurut gue ya terlalu banyak pemain yang karakternya agak mirip gitu Itu ya. sama kayak match pertama kan, line up-nya. Iya. Tapi kan Itu Florian Wirtz sudah cadangin, jauh mending Sané lah daripada dia. bingung. Ya, iya sih. Cuman
bedanya mungkin kalau Wirtz tuh bisa kombinasi-kombinasi. Kalau Iya. Sané kan Lebih bermain dribling, untuk tim. gitu kan. Iya. Tapi secara bakat bagusan Sané. Iya. Wirtz bermain untuk tim, betul itu. Ya, tapi ya Wirtz kan masih muda. Kalau Sané kan udah Iya. matang lah ibaratnya, masih punya dan beda posisi juga, dia lebih ke attacking midfielder. Kalau Sané kan emang winger. Nah, menurut gue emang tadi kurang sentuhan winger aja tadi di babak pertama yang memang bisa melebar, membuka ruang sama striker yang di kotak penalti tadi menurut gue. Jadi agak kurang. Tapi yang Enggak, gue bilang sih terlalu hati-hati. Gini, lu nggak punya winger nggak masalah. Yang gue lihat di Jerman dan gue tidak lihat di Inggris, di Portugal maupun Perancis, tahu apa? apa? Setiap passing itu ada thoughts, ada pemikiran di belakang passing, terutama pada saat nyerang. Berkali-kali mereka cari kombinasi, iya, berapa iya. kali mereka dapat. Ngerti Dapat, nggak? iya, iya. Lihat nggak itu di Portugal, Perancis sama Inggris? Kagak, dikit-dikit shooting nggak jelas. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Ya Nah, di sebenarnya Jerman masih ada gitunya. iya, cuman tadi gue merasa gol pertama itu, tadi gue sempat bilang di tweet ya, cuman tadi gue barusan sebelum tapping sama coach kurang setuju ya. Kalau gue melihat gol pertama itu, kalau gue jadi back, gue pasti akan ngamuk sama wasit karena terlepas mungkin sentuhannya, Ringan. dorongannya badannya ringan dari Gundogan, Ya, tapi dan itu tapi itu udah cukup, dengan shoulder itu gue bilang. tapi udah cukup untuk Kemudian off menjatuhkan. balance. Iya, iya. Iya, betul. Tapi udah cukup untuk This menjatuhkan is badan. football, bukan main catur. Iya, tapi kan beda kalau lu dalam posisi bersebelahan, itu iya 50-50. Tapi tadi masalah posisinya si Willy Orban Sedikit itu ke depan, di depan, betul, ya betul. kan? Jadi ya menurut gua itu harusnya Tapi dorongnya dari samping loh, bukan dari belakang. gini, coach. Iya, tapi dari samping agak nyamping lah. Iya, iya, iya. Bukan begini lah. Justru menurut gua itu Agak nyamping. sudut yang menurut gua lebih gampang untuk ngejatuhin Iya. orang yang lagi agak kurang Cuman stabil gitu. dia jatuhnya terlalu gampang kalau gue bilang. Iya, karena dia posisinya lagi agak. Makanya sama wasit nggak dikasih. Iya. Dan wasitnya cukup bagus sih bilang. Menurut gua tuan rumah sih itu. Faktor tuan rumah itu. Wasit itu wasit Belanda, men. Tai. Jadi nggak peduli wasit. Ternyata ada faktor Belanda di wasit itu juga. Justru kalau wasit Belanda lebih cenderung merugikan Jerman loh. Iya, tapi kan Sentimennya. Tapi gue bilang wasitnya objektif. tapi faktor tuan rumah tuh ngaruh sih menurut gua. Enggak untuk wasit Belanda. Amplop ini. Enggak untuk Belanda itu paling benci sama Jerman. Jadi Iya justru sih. gue pikir Jerman akan dirugikan. Enggak, cuman tapi gua nggak tahu sih, gua belum bisa menempatkan argumen kenapa tadi itu dikasih gol itu. Minimal di review sih, cuman cepet banget untuk bilang itu nggak pelanggaran. Tapi ya udahlah. Di satu sisi ya memang bedanya mungkin kalau kayak Qatar kan kualitasnya. Parah Qatar itu baru amplop itu. Qatar parah banget. Kalau Qatar mungkin memang dia ya kualitasnya pas-pasan, itu kayaknya bener-bener terbantu banget dengan keputusan wasit. Kalau Jerman memang tadi layak menang, mendominasi, Sangat layak. kombinasinya juga ada. Iya. Memang tadi gue melihat kayak Havertz tuh butuh seberapa peluang untuk bisa jadi gol gitu. Iya. Dia ada, Emang dia bukan goal getter. iya itu. Makanya kalau gue bilang itu tadi di awal Fulkrug, mungkin akan lebih ada golnya lebih banyak dibandingkan Havertz betul, itu kan. betul. Mendingan Havertz itu harusnya main sebagai attacking midfield. atau jadi sub menurut gue. Ya atau let's say Wirtz atau si Havertz itu suruh pilih salah satu antara Wirtz atau Havertz gitu di babak pertama gitu. Jangan Havertz sama Musiala lah. dia beda kelas lah coach. Enggak, I mean di belakang Oh iya, iya. Fulkrug. Cuman kalau Musiala memang lebih untuk nge-crack lebih enak gitu. Iya, Kalau Havertz kan kayak emang main membuka skill, ruang aja iya. gitu kan. Ya tapi Jerman menurut gua emang layak menang walaupun mainnya nggak sebagus yang pertama, tapi wajar karena Hungary juga kualitasnya lebih bagus pada lawan pertamanya. Terus yang Enggak, yang bentar, Jerman kita sepakat lah. iya, Yang gue nggak habis pikir, lu itu minimal nggak boleh kalah loh, seri lah. iya, Iya kan? Iya. Jadi sekarang lu berharap menang Scotland, iya kalau menang. Heeh, Oke? iya. Terus kalau menang pun cuma 3 poin. Ngerti nggak? Iya. Gue nggak habis pikir kok ada pelatih Italia. Yang mana? Itu, pelatih Hungaria. Oh, Marco Rossi, iya, Iya, Tahu. iya kan? Iya. Nggak habis pikir kenapa lu nggak niat. Di tweet, gue nge-tweet tau, gue tweet apa? Apa? Gue bilang, ini Hungaria main kayak udah unggul 4-0. Padahal ketinggalan pas masih 1-0 ya. Iya. Gue bilang, lu niat lu apa? Ada yang tanya. Jadi gimana? Tahu? Setelah match pertama itu kelihatan banget tim unggulan, tim mediocre ke bawah. Iya, Oke? kelihatan. Dari tim mediocre yang terbaik menurut gue siapa tahu? Siapa? Austria. Oke. Austria itu berani ngepres, mempersulit
Prancis. Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah, kenapa nggak dilakukan defense-nya Jerman nggak solid-solid amat kalau gue bilang. Iya, belum banyak cobaan lah Iya. tadi ya. Dan kenapa lu nggak berani ngepres? Karena lu dalam posisi ketinggalan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Dan Hungaria dapat 1-2 peluang juga. Heeh. Nggak banyak, Iya. tapi dapat. Nah, ini yang gue nggak habis pikir. Ini turnamen. Kalau lu berani ngepres, minimal lu dengan lu berusaha untuk mendapatkan gol jatuh dari langit. Iya. Lu cetak 1 gol seri, baru lu parkir bis lagi. Iya. Makanya gue sebenci-bencinya gue sama Portugal, gue happy Portugal menang. Tahu kenapa? Kenapa? Biar tim parkir bis itu out semua. Ngeselin tau nggak lihat tim parkir bis itu? Iya. Ya, mungkin iya, tapi memang Hungarinya ini beda sama Hungari 4 tahun 6 tahun lalu dia. Memang cara mainnya mereka nggak seberani duel fisikalnya, nggak nyari Nggak, gitu I mean, ya. Nggak Lu pressing. kalau kapten pemain terbaik lu Soboslai lah ya, udahlah. Pemain ganteng flamboyan. Ya, lu tahu kan tim lu kayak apa? Ya mungkin mereka cari aman sih niatnya, nggak kebobolan lebih banyak kali ya, karena Yes, itu kan pemikiran stupid gitu. pada akhirnya kan kayaknya dengan adanya Bestri ini What kayaknya makes you think lu akan menang lawan Scotland? mungkin karena Scotland juga jelek Enggak. mainnya. Justru kalau lu ngincer ini dalam posisi 1-0 ya. Iya. Karena kalau lu bertahan, ujung-ujung lawan Jerman lu akan jebol. Dan terbukti. Lu 1-0, kalau lu incer asumsi lu dapat 1 poin. Menang lawan Scotland 4 poin, peluang untuk lolos lebih besar. Ya, itu jelas. Iya kan? Tapi kan memang selalu But there is no effort. pelatih punya perjudiannya sendiri ya, menurut gue ya itu perjudian yang Nggak gagal. perjuangan di pertandingan stupid. itu. Gue kalau jadi asosiasinya itu, gue pecat tuh pelatih. Tapi dia bagus lah di qualifying lah. Maksudnya mungkin ketika di turnamen ya strategi yang salah kali dia untuk mendapatkan kayaknya poin-poin ini, karena Scotland sama Switzerland aja di saat kita tapping kan masih 0-0 nih. Kalau mereka seri, Siapa? Scotland sama Swiss. Ya. Ya let's say kalau Scotland seri gitu, cuma dapat 1, dia menang lawan si Hungary menang lawan Scotland di pertandingan akhir kan. Ya 3 poin. Nah, only 3 dibanding grup-grup lain. Iya. Cuman angka 3 itu kadang masih bisa lolos kok kalau untuk Bestri Iya. selama selisih golnya itu dia bisa ngatrol ya. Mungkin tadi harapannya lawan Itu Jerman. terlalu gambling gue bilang. Iya. Karena Jerman ini juga, Jerman menang besar lawan Scotland. Karena Scotland setelah 2-0 itu 10 orang. Iya, kartu merah. Dan penalti kan. Iya. Nah, kalau nggak belum tentu juga skornya gede. Iya. Iya kan? Iya. Jadi there is no reason untuk gue untuk takut dengan Jerman ini. Takut karena tuan rumah. Lu kasih ruang untuk bermain. Ya mainlah mereka pada lu kasih ruang. Iya, Musiala dengan enaknya tak. Iya. Florian Wirtz tadi juga berapa kali kombinasi. Karena lu benar-benar nunggu counter yang lu nggak dapet. Iya. Tapi lu lihat peran Gundogan di Jerman udah Oh, jauh lebih bagus. lebih bagus lagi ya, Iyalah. dibanding di Barca. Kayaknya Sebenarnya lebih enak ya, dia lebih leluasa ya di Jerman ya. sebenarnya kembali lagi seperti gue tanya, lu kok Weghorst di timnas Belanda cetak gol terus di MU nggak? Iya juga. Kan tergantung pelatih, bukan Sama pemainnya. perannya sih memang. Perannya, iya. Karena gue lihat di Jerman tuh dia lebih benar leluasa untuk bisa masuk ke depan gitu. Dia di Jerman mikirin nyerang doang. Iya, kalau di nggak mikirin Barca bertahan. harus bantuin kapan Bantuin, bertahan. iya. Tengahnya juga harus bantuin. Transisinya lelet. Ini kan bukan pemain yang punya speed. Ya udah lambat kan? banget sih Iya. memang dia tadi. Jadi lu harus manfaatkan kekuatan dia, yaitu makanya tandem Kroos sama Gundogan itu klop banget. Iya. Dan gol pertama tadi ya walaupun cenderung gue lihat kontroversi tapi andil dari dia Berkat tadi. dia juga. Andil dari dia untuk Iya. golnya Musiala kan. Sama yang gol scrimmage. kedua dari dia juga. Bagus Dan ya, dalam gol kedua. positioningnya bagus. Ini jam terbang. Ya dia emang positioning sama apa football brainnya emang bagus sih Gundogan. Iya. Nah tadi gue sebenarnya sempat nyaris gue bilang ke lu tuh Coach, kalau Kroasia tadinya kan sempat menang 2-1 kan, Iya. tiba-tiba dibalikin lagi 2-2. Nah ketika 2-1 gue nyaris bilang tuh, nah ini nih Kroasia chance untuk bisa lolosnya gede, taunya dibalikin lagi seri 2-2 sama Albania kan tadi. Gue nggak nonton itu. Nah gue sempat nonton di sampai 2-1 tuh, nah yang gue dua-duanya gue nggak nonton tuh golnya. Gue tidur. Menurut gue Kroasia ini sebenarnya udah mulai bagus, cuman memang di Lu lawan Albania nggak bisa menang, udahlah. Forget it. Petkovic-nya, terus Next juga match-nya ketemu apa? Itali kan? Ya udah selesai lu. ya Spanyol ketemu Albania, selesai juga. Udah Italia sama itu lolos. Dari grup yang base 3 pun nggak akan dapet lu. tapi Italia juga belum diuji juga loh Coach Yel, karena pertama lawan Albania kan. Apalagi asumsi Italia kalah. Heeh. Pasti mereka ngotot.
Lawan Spanyol ya kalah ya. Iya, asumsi Dengan ngotot. kalah lawan Spanyol. Pasti ngotot ketemu Kroasia. Iya. Ya, even mereka seri aja pasti tetap ngotot karena 4 belum cukup Iya, ya untuk bisa iya, lolos kan. iya. Nah, Kroasia, Nggak kalau 4 poin lolos lah. ya cuman maksudnya belum aman banget lah Iya, karena kan iya. best 3-nya bisa-bisa dapat poin 4 juga gitu kan. Iya, Kita nggak tahu iya. nanti dengan jumlah poinnya. Tapi Kroasia dengan tadi seri sama Albania menurut gue kayaknya selesai sih untuk bisa lolos Iya, dari gue juga bilang best tuh. 3 ya. Ya itu dua-dua itu nggak layak Iya, lolos kalau lah. tadi menang sih menurut gue beda ceritanya. Tapi Nggak layak lolos lah Kroasia itu. iya, tapi kan dia emang selalu menjadi tim yang itu gue bilang pain in the ass lah. Apa? Menit 95 ya. Iya. Golnya gimana? Dibalik yang si Albania. Iya. Nah itu gue nggak lihat yang Albania 95. justru. Nggak lihat gue yang gol kedua-duanya. Makanya gue bilang pas itu gue udah yakin udahlah Kroasia menang. Taunya disamain dua-dua lah. Ya udahlah nggak bakal lolos kalau dua-dua. Nah ini gue pengen nanya dari sisi Portugal. Tadi kan lu sempat ngomong lu happy Portugal menang. Tapi menurut lu agak ada yang aneh nggak sih dengan Ya aneh. banyaknya pemain winger fullback di sana dimasukin Nuno Mendes, Iya, Dalot, iya, iya. Joao Cancelo. Aneh. Untuk gue Jadi kayak nggak seimbang nggak sih? Portugal ini gue nggak pernah. Gue kemarin kasih live reaction. Tujuannya adalah biar gue nonton full. Karena kalau gue nggak ada live reaction, gue cenderung main jelek, gue matiin kan. Iya sih. Kalau kemarin kan gue dipaksa nonton, iya kan? Karena gue nggak pernah lihat Portugal main, Iya. dan di kualifikasi menangnya gede-gede terus. Gede-gede. Dia cuma kalah lawan Kroasia. Iya, iya. Kebayang nggak? Kalah lawan Kroasia, yang lain menang semua. Ya elah tim kayak gini. Awal-awal masih teamwork, ngerti nggak? Iya. Tapi babak kedua 5-10 menit udah mulai dribbling yang nggak jelas. Iya, iya, iya. Dan itu kan dibantu sama gol bunuh diri sama blunder kan. Blundernya kayak gitu, najis bener-bener men. Yang pertama, yang kedua kan, yang kedua yang dari backnya ke Lu bisa nahan bola begini kan kocak gitu loh. mental. Lu tinggal buang bola pakai kaki kiri kan selesai. Iya. Nggak ngerti gua apa Itu agak lucu sih. Gua nggak ngerti apakah amplop terlibat di sini. Kagak, anjing emang backnya agak dodol tuh si Asli kocak gitu. si Hranak Iya. kan. Yang kedua juga kalau salah apa dia lagi ya? Enggak, itu yang kedua. Yang pertama kan gol bunuh diri. Iya, gol bunuh juga blow on kan. Ya. Karena Kipernya itu nggak bisa nahan bola. kipernya blow on menurut gue itu. Kiper itu nggak bisa pegang bola itu kiper. Kalau nggak salah tuh dua-duanya si Hranak juga kan Itu yang Ceko ya? Hah? Lawannya siapa kemarin? Ceko. Ceko. Ya udah ini juga out aja nih, tim nggak jelas. Tapi banyak orang yang perdebatan soal Ronaldo ya coach ya. Masih pantas masuk apa enggak sih di sana. Tapi menurut gua based on just one match kemarin menurut gua Ronaldo mainnya bagus ya dibanding yang lain ya. Dibanding Nggak, gini. Kita kenal Ronaldo itu kan Ronaldo yang tinggi. skill, Iya. speed, Iya. shootingan keras. Nah, Iya. kemarin Ronaldo itu Ronaldo real striker, kayak Zero lah. Iya, pemantul bukan ruang Nunggu-nunggu doang. bola aja. Iya. Selama dia cuma nunggu-nunggu bola, nggak usah kerja keras, bisa-bisa aja. Dan kemarin sebenarnya ada kombinasi-kombinasi yang menurut gua bagus tuh dari back heel-nya Oh, dia. iya. Iya. First touch-nya dia, cuman ya yang lainnya nggak bisa ngegolin Ya, juga. Selama dia menjadi hanya real striker, nggak masalah. Ya. Bisa-bisa daripada Gonçalves Ramos, Gonzalo Ramos, Ya, atau ya Jota masih mending sih. Jota mending. Ya, tapi nggak konsisten juga Jota. Emang ini Jota menurut gua adalah pemain yang bagusnya biasanya sebabak doang. Either itu babak pertama atau babak Tapi kedua. gue nggak ngerti kenapa lu mainin Leao bukan Joao Felix. Mungkin Nggak ada mungkin. Leao ini katro udah berkali-kali. tapi Joao gua Felix juga jelek coach mainnya ya. Maksudnya nggak konsisten juga menurut gue ya Joao Felix tuh. Ya oke, next-nya harusnya Joao Felix. Malah gue lebih suka si Pedro Neto itu menurut gue ya. Kemarin nggak main sama sekali loh, Iya. Joao Felix. Tapi Pedro Neto bagus menurut gue ya. Dia sebagai winger, Joao Felix jauh lebih smart. Tapi kan dia gaya mainnya lebih cut inside, bukan winger. Iya. Kalau Joao Felix kan. Iya. Nah, Leo ujungnya Iya, dapat mulu. kartu karena diving. Begitu dia yang diganti lagi Iya. babak kedua kan. Aduh, ampun dah Gue pemain. tuh sayang kenapa dia nggak nambah satu. Tapi Bernardo Silva menurut gue menurun banget ya cara mainnya. Iya. Di tahun ini sama Dia City. itu gue merasa nggak cocok sama Bruno ya. Iya. Kayak ada something missing gitu. Iya, gue juga merasa kayak ada yang nggak cocok. Chemistry-nya nggak dapet gitu. Kayak, tapi emang di City pun, Karena yang bener-bener yang playmaker itu kan Bruno. iya. Dan Bruno tidak mau keluar dari zona playmakernya. Iya, Zonanya. megang. Nah, Bernardo Silva biasanya kalau dia Dari masuk, kanan. Kevin De Bruyne atau apa minggir, ya kan? Iya, agak ke belakang Ngerti ya? sedikit. Nah, Bruno kagak. Iya kan? Iya, ditambah ada Vitinha juga. Iya, ya kan? ada Vitinha juga. Yang Dan juga Vitinha masuk. kan harusnya DM, tapi nyerang-nyerang juga. Iya. Jadi amburadul gitu. Nggak ada chemistry-nya itu.
Tapi ya, gue agak aneh sih tetap dengan pemilihan Cancelo, Nuno Mendes, Dalot semuanya dipasang tuh menurut gue agak aneh, kayak kurang keseimbangan aja. Menurut gue satu lah lo korbanin untuk satu gelandang satu lagi yang untuk menjaga kestabilan. Ya kalau emang Vitinha mau naik, siapa mau naik bebas lah. Jadi menurut gue kemarin tuh kurang kreativitas aja di lini tengah untuk menambah keseimbangan. Mau itu siapa lah di tengah. Tapi gue berharap di pertandingan selanjutnya gue pengen kayak ada si Pedro Neto lebih bagus untuk buat buka ruangan dibanding Leo ya. Conceição menurut gue lebih sebagai Enggak super lah, sub aja ya lah. super sub aja. Pemain muda yang super sub. Ini pemain itu main setahun di Ajax, nggak dipakai. Conceição. Iya, Ya. habis itu kan balik lagi ke Akhirnya di loan ke Porto. iya, bagus Di sih. Porto juga karena bapaknya jadi pelatih. Enggak, tapi bagus. Sekali-sekali dimain nggak bagus-bagus amat. Iya. Akhirnya dijual. Iya, iya. Lu kalau di Ajax aja nggak bisa survive, Ajax yang lagi ancur-ancuran gitu. Tapi emang Ajax lagi hancur sih memang Iya, menurut gua kan. ya harusnya dia bisa main dong. Kalau lu nggak dipasangnya, sama kayak itu gol bunuh diri Austria, Weber. Oh, iya. Itu main di Ajax juga, ancur-ancuran juga. Esther Dolberg. Ya, tapi Portugal so far masih so good, tapi gue juga suka sih bagaimana Martinez membela seorang orang yang bilang katanya, lo akan lebih baik tanpa Ronaldo. Menurut gue, semua ada alasannya gitu. Iya. Karena dia belum yakin ada pemain yang bisa menggantikan peran Ronaldo. Kan? Nggak, as a real striker nggak masalah, Iya, gue iya. bilang. Karena menurut gue Ronaldo udah menurunkan egonya gitu, nggak Iya. kayak dulu yang megang bola lama, dribbling tolol yang Iya, lu udah betul. lupa lu pemain yang Lu sekarang tinggal nunggu umpan-umpan aja. iya, Dan umpan pasti dikasih. iya. Dan Martinez kan bilang di presscon, gue nggak melihat pemain dari nama besar ya, karena terlepas dari di Arab mungkin nyetak gol banyak, tapi itu Liga Arab, tapi di qualifying dia membuktikan masih nyetak 10 gol kan buat Portugal di qualifying. Jadi ya sah-sah aja dia ada di sana gitu. Yang sementara Gonzalo Ramos di PSG aja nggak bener mainnya, terus juga si Joao Felix juga menurut gue nggak konsisten. Jadi ya wajar Ronaldo ada di sana gitu. Oke, kita pindah ke tim lain, coach. Nih ada Turki, lu nggak Turki gimana? Nggak Gua- nonton gue. Gue ngeliat Lu kalau nggak bisa menang lawan Georgia, please deh. iya sih, iya. Menurut gua Please deh. faktor Georgia menurut gua menguntungkan. Tapi gua suka ngelihat darah-darah muda dari Turki ini, ada Güler, terus si siapa yang Ferdi siapa, terus dari yang Itu beruntung di detik terakhir kena tiang loh. iya. Kalau nggak seri itu, dan gol ketiga nggak dapat loh. Gol ketiga dapat karena kipernya maju kan. Iya. Si siapa kipernya sih? Kipernya kan si Mama Ah, Diaswili itu kan. Iya, Itu iya. padahal kiper lumayan loh. Agak, tapi menurut gua Nggak, I mean, kalau lu lawan Georgia aja diserang habis-habisan, mah, ya nggak akan kemana juga ini tim. tapi gue suka sih anak-anak muda ini, si Arda Güler yang even di Madrid aja belum dapat reguler, bisa main cukup oke lah di Turki. Terus ada si Kenan Yildiz di Juve, terus ada si Mert Muldur, kirinya si siapa Ferdi, itu oke lah. Ya ini tim yang gue pengen lihat di next match-nya masih bisa bagus apa step up apa enggak. Apa cuman menangnya lawan Georgia Itu doang kan misalnya. tim lawan paling lemah itu Georgia. Iya, Georgia menurut gue satu yang Paling nggak layak lemah ada di lah. sana menurut Iya. gue. Level Euro menurut gue nih anjing ke Kvaratskhelia doang kali yang Iya, gue kenal. makanya. Misalnya gue udah nggak kenal. Nggak, lu pemainnya lihat. nih. Berapa tim yang main sekarang? 6 kali 4, 24. ya kan? Hmm, Member UEFA berapa? banyak. 5, banyak apaan? 50 lebih, 58 Iya, kalau nggak salah. iya, Ya, dua kali hampir lipat ya. setengahnya udah main di Euro, nggak Iya. make sense. Iya kan? Iya. Kan kocak gitu. Ya, makanya ini kayak jalurnya jalur hoki lah sebenarnya Itu kalau si kayak Piala Dunia, semua member FIFA ada berapa? 240-an, Iya. setengahnya main di Piala Dunia. Ngerti nggak? Iya. Ya ini juga yang culun-culun ya, kayak Georgia bisa lolos. Selalu ada tim. Masa turnamen lu hampir setengahnya main? Ini biasanya dulu-dulu tim yang biasanya dibantai sih memang ya kalau Georgia ya. Tapi ya ini levelnya sedikit di atas tim kayak Liechtenstein, Luxembourg, Malta itu yang Ya. langganan itu. Georgia ini selevel sama itu yang nggak lolos, Swedia, Enggak lah, Swedia sedikit lah di Norway. atasnya harusnya lah. Iya tapi nggak lolos. Iya. Norway. Menurut gua Finland. faktor grup menentukan juga Iya. sih ya, di sana. Selevel Finland lah. Iya. Sama Iceland lah. Iceland, Iya, Iceland. ya Iceland kadang-kadang sedikit di atas lah. Oke, kita pindah preview lah. Lo mau yang Jumat lo apa Sabtu dulu nih? Netherlands lawan Spanyol Italia dulu ya. Spanyol Italia lo melihat Spanyol pasti dari sisi permainan lebih oke. Tapi Italia agak tricky Italia ya. kalau bisa curi gol is going to be difficult karena defense mereka cukup bagus ya. Iya. Jadi
Tapi dari sisi permainan dia Spanyol lah lebih bagus. Gue tuh Lebih lebih solid Spanyol lah. masih agak sedikit mempertanyakan. Gue suka Bastoni ya, back Inter, dan kemarin gue cukup surprise dia menjadi lead commanding center back di sana. Cuman menurut gue Bastoni masih reckless untuk menjadi commanding center back ya coach, Iya, karena betul. di Inter aja dia sering banget Belum teruji juga lah kasarnya iya, begitu. sering kecolongan dari Iya. sisi-sisi apa menit-menit akhir gitu, dari fokusnya sering hilang ketika dicolong sama pemain lawan. Makanya Ya. belum teruji kan. Iya, beda kayak kalau ada Acerbi gitu, dia emang benar-benar Iya. kuat gitu kan, atau Dan di Inter kan dia lebih maju memang. ke wing kiri kan. Iya ya, dia emang selama ada Acerbi di sana dia atau De Vrij Iya. agak aman di sana Iya, kan. iya. Nah ini gue pengen lihat nih bagaimana dia bisa mengatasi sebagai commanding center Nah, back besok itu ujian sebenarnya ini. ujian sebenarnya. Lawan betul. ada Calafiori, ada Lorenzo, ada si Di Marco, karena Di Marco menurut gue udah bukan jadi back lagi kemarin, lebih udah kayak wingback attacking apa? Ya, sama kayak di Inter lah. Iya, lebih maju banget gitu. Iya. Dan gue justru Tapi ya kalau strike lu Skamake nah ya, itu problemnya juga nggak akan kemana-mana juga lu. Iya kan? iya. Karena di Nations League kan juga Spanyol menang gitu 2 kali kan. Di Nations League yang 2021 habis Italia juara, sama di Nations League yang 2023 Spanyol juga menang 2-1. Jadi secara head to head Spanyol lebih sedikit unggul, walaupun memang terakhir ketemu itu setahu gue masih enggak ding, itu udah ganti pelatih ding, udah Spalletti sih yang Nations League 2023 tuh setahu gue. Terus Spalletti itu September 2023 sekarang. Gue lupa deh. 2023 tuh Spalletti apa belum? Apa masih Mancini ya? Jadi memang ini udah tim yang berbeda, pemain-pemainnya juga beda. Jadi gue merasa ya ini tricky match juga buat Spanyol karena melawan tim yang jauh berbeda daripada tim Italia sebelumnya, karena ada Calafiori, Bastoni udah menjadi commanding center back, terus juga sekarang ada Scamacca menjadi utama. Dan menurut gue harusnya di pertandingan ini Chiesa diberi peran lebih besar coach dibanding yang kemarin ya, karena menurut gue kemarin Chiesa lebih menjadi itu yang gue bilang Winger menjadi masuk ke dalam kan. ya. Tapi untuk masuk ke dalam dia harus melewati antara Fratesi atau Pellegrini dulu coach untuk bisa masuk lebih ke dalam, karena agak numpuk tuh posisinya. Belum kalau si Barella agak masuk juga, terus juga kadang-kadang Jorginho agak masuk juga. Jadi ada beberapa lapis untuk dia bisa masuk. Jadi menurut gua Chiesa tuh kemarin lebih banyak main di luar daripada dia ke dalam, dibanding yang tahun 2021 Iya. dia lebih kayak menjadi second striker iya, kan. iya. Nah menurut gua Chiesa yang gahar ini bisa Chiesa itu untuk gue mungkin pemain terbaiknya Italia. Iya menurut harusnya. Sekarang ya. Tapi memang semenjak Euro yang dia juara itu dan menurun kan karena cedera cukup fatal Iya, kan. tapi nggak pernah dipasang juga sama alergi. Iya. Menurut gue emang kayaknya belum bisa mengakomodir posisinya Chiesa tuh terbaik di mana kalau di Juve ya. Nah, Free roll lah, pemain kayak gitu sama kayak Musiala lah, 11-12 mah. Stylenya, powernya, speednya, Iya. kasih dia free roll lah. Nah, sementara bek Spanyol juga menurut gue nggak kuat-kuat amat kok. Belum terbukti juga. Cucurea, Nacho, Ya. terus siapa sih Lenormand, ya kan. Carvajal pun juga maju mulu kan. Jadi menurut gua bukan berarti aman itu, tapi memang kuncinya dia megang bola mulu kan. Dia dari sisi tengahnya tuh kuat banget, Fabian. Cuman Pedri. semua negara itu downgrade semua ya. Iya, back terutama Bener-bener ini kualitas Piala Eropa ini katrok bener. secara individunya ya, squadnya. Semua tim. Lu bayangin, Mau dari Prancis, dari Jerman, Prancis paling kuat lah menurut gua ya. Inggris. Nggak, dibanding yang kita kenal iya. 10 tahun yang lalu lah. Iya. Itu downgrade semua loh. Iya. Ya Prancis terakhir yang pas juara dunia sih menurut gua paling keren sih. Iya. Emang. Full Ini team. semua tim downgrade. Tim-tim kuat ya. Iya. Mau Inggris, Italia, Belanda, apa downgrade semua. Spanyol juga Downgrade juga lah. karena Spanyol kita kenal Spanyol 2010 kayak lu apa? ngandelin Lamine Yamal bagus, tapi Iya. menurut gua It's not enough. terlalu muda Nggak untuk bisa bisa, menjadi betul, andalan iya, sekarang. betul. Udah gitu sampingnya Nico Williams Iya, gitu kan, itu anjing. makanya Morata masih main Strikernya deh. Morata gitu yang menurut gua nggak pernah menjadi goal Jadi getter. semua tim besar tuh downgrade semua. Iya. Tapi kira-kira secara inisiatif pegang bola
Spanyol akan megang pasti ya, Spanyol. positionnya ya. Italia nggak begitu peduli gitu. Tapi ini akan menjadi pertarungan lini tengah yang menarik ya, karena Barella Jorginho juga tipikal yang megang bolanya juga cukup kuat. Tapi gue nggak kaget juga kalau ini seri Iya, iya. skornya. Alot lah. Maksudnya ini akan menjadi imbang lah menurut gue. Karena habis itu ketemunya nggak kuat kan. Iya. Terakhir itu kan adu penalti yang si Italia menang. Habis itu 2-1 Gini. Spanyol, 2-1 Spanyol. Kalau seri, 2-2 4 poin. Iya, harus menang. Italia seri lawan Kroasia, 5 poin pasti Pasti lolos. lolos. Iya kan? Iya. Nah, kemungkinan besar si Spanyol menang kan lawan Albania. Iya, Harusnya harusnya. lolos juga. Iya, iya, iya. Jadi jangan kaget kalau 2-2 itu hati-hati mainnya. Hmm. Akan jadi match seri. Akan jadi boring match malah. Ya atau sebenarnya nggak hati-hati, tapi lebih ke pertarungan lini tengah aja gitu. Match kayak gini tuh harusnya di sistem gugur. Iya, iya, iya. Ya tapi kan, Kalau di grup stage agak gimana gitu. Iya kan? tapi kalau nggak salah ada yang kayak gini kan. Nggak tahu lah, gue lupa. Kalau nggak salah ada tuh yang ketemu di grup dulu, hasilnya kelihatannya alot, tapi pas di fase knockout beda banget Ya, skenario-nya bisa, gitu kan. semua bisa. Kalau dari Belanda, Perancis, gimana coach? Gue bilang kalau Belanda mau menang lawan Perancis besok. Tapi Peluang Belanda untuk menang itu jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. ketemu lagi di knockout kalah dong. Apa? Kalau ketemu Perancis lagi di knockout berarti Belum kalah. tentu. Perancis ini gue nggak impress sama sekali. Gue ngeliat All. Perancis tuh udah kayak main pragmatis banget ya. Udah Iya. lo dapat bola, udah baru gerak gitu ya. Ya, Deschamps kan. Iya. Dia bilang, kita main untuk menang. Lah, terus main untuk menang itu dasar lu apa? Ngandelin skill. Iya, iya. kayak Nggak gitu. selalu Jadi, berjalan kan? Iya, iya. Ya, lu butuh own goal kok untuk bisa menang. Lawan Austria pula, ngerti nggak lo? Dan lu di-press Austria kewalahan kok lo. Tapi peluangnya banyak itu dia. Setengah peluang. Yang Mbappe, Mbappe satu Mbappe terus. iya, iya. Terus ada Giroud, Giroud kepleset deh enggak. Iya. Terus Thuram 2 kali setengah peluang tapi. Ini setengah peluang. Iya. Yang matang Mbappe doang. 1 lawan 1 kan. Iya, 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 iya. Dan Mbappe belum tentu main. Duh, patah tuh hidungnya tuh ya. Tapi ya Belanda pun juga begitu. Efektivitasnya nggak jalan gitu betul. kan. Tapi permainan lebih bagus Belanda. So far. Iya. Cuman kayak kurang efektif Karena aja. Ya, memang- semoga Depay masih mau lebih efektif aja. Karena memang Perancis yang sekarang ini benar-benar nggak ngandelin permainan sih. Gue lihat benar-benar direct mereka dari belakang langsung ke Iya, depan, iya. langsung ke depan. Jadi agak membosankan cara mainnya Memang. Perancis yang sekarang. Nggak ada Beda. bagus-bagusnya. Mendingan eranya Pogba Matuidi menurut gue Iya. masih lebih jalan tuh tengahnya tuh. Diselamatkan sama Kante. Seorang Kante yang udah dibuang, dipanggil lagi. Kemarin iya Kante Iya, yang kan? bagus sih. Mainnya yang Diselamatkan bener-bener itu sama Kante itu. menurut gue tuh Rabiot nggak banget kayak Griezmann, Rabiot, gone. Selesai. iya. Jelek banget. Karena menurut gue cara mainnya coach jadinya Griezmann-nya iya. skip gitu. Nah itulah kembali lagi ya yang Deschamps. udah berkali-kali gue bilang Deschamps, Zidane itu 11-12 semua itu. Nggak, Zidane lebih bagus pada Deschamps. Menurut gue ya, kalau secara taktikal ya. Tapi ya, Enggak, Lippi sendiri yang bilang hah, kenapa? Zidane tidak memberikan ekstra dari sisi tactical. Ya Deschamps lebih parah. Ya emang. Iya maksud gue lebih mendingan Zidane menurut gue dibandingkan Deschamps karena Cuman nggak ngandelin skill semua. makin kesini tuh Deschamps kayak menurut gue lebih makin downgrade dari sisi taktikalnya kayak makin udahlah autopilot aja direct gitu kan. Ini akan menjadi skor besar apa alot coach? Gue Perancis sih. Alot. Gue Perancis sih masih karena Scotland 1-1. bukan kalau seri. Own goal pula Scotland. Oh iya emang pantas lah mereka nggak bisa cetak gol. Iya kan. Shaqiri. Scotland, Swiss. Fabian Schär. Nggak, tapi ini kayaknya Swiss yang menang sih. Swiss lah. Harusnya Swiss yang menang ya. Ball possession 6-6-3-4. Iya, harusnya Swiss yang menang ini. 4 shot Scotland 1. Seberapa optimis lo menang Belanda? Berapa skornya? Gue 50-50. 50. Ya. Kalau gue, Kalau sebelumnya gue bilang, nah ada Mbappe. Tapi ada Mbappe pun gue nggak ini 50-50 match. gue masih yakin. Belanda itu akan eagerness-nya itu lebih gede untuk ngalahin Perancis. Karena 2 kali di kualifikasi kalah. Ya, tapi Perancis kan nggak mungkin ngalah juga Nggak lawan mungkin Belanda. ngalah, betul. Cuman kalau sebuah tim yang nggak jalan, mau gimana pun tetap nggak jalan. Tapi karena justru Kecuali mereka berubah.
Tapi karena ngelihat Belanda yang makin agresif, ya itu justru malah kemakan sama taktik pragmatis Deschamps menurut gua. Dibanding yang kemarin menurut gua, That's why ini 50-50 match. gua lebih 60-40 sih kalau Prancis ya. Karena Gue kalau besok di Fur, gue sarankan main Belanda. kalau di for 1 mah, Nggak usah Fur, setengah aja. iya ya. Karena berarti kan Prancis harus menang. Tapi nggak boleh judi, Ding. Oh iya lupa, jangan. Nggak boleh jadi. Gue Judi juga online lagi diberantas. Untung gue udah berhenti judi. 2-1 Prancis. Oke, terakhir Inggris Denmark. Inggris. Semoga Inggris kalah. Tapi Denmark jelek banget guys mainnya. menurut gua. Emang. Semua tim hancur. Iya. All team. Bener-bener gue kecewa dengan kualitas Gila. Euro ini. Sekelas Eriksen yang nggak main aja bisa jadi jago kemarin ngegolin. Iya. Makanya gue bilang di DP tadi, gue harap Højlund hat-trick. Tapi Haaland jelek banget pertandingan pertama kemarin. Betul. Salah satu rating yang paling rendah tuh Haaland kemarin. Makanya besok dia hat-trick. Tai dari mana anjing? Gue malah ngeliat lebih bagusan Yusuf Poulsen sih kemarin. Højlund pas hat-trick, lihat. Enggak. Besok waktunya Harry Kane bisa ngegolin. Kemarin jalan kaki doang. Tapi kalau ngomongin soal Haaland dan juga Inggris, Coach, ini kan sedikit soal MU nih. Soal Ten Hag bilang disamperin di Ibiza. Di Ibiza, nggak cara ngomong sih Ibiza. Ibiza. Didatengin itu bener, Coach, menurut lo? Didatengin untuk cuman bilang lu stay. Tendang nggak ada alasan untuk bohong. MU Nggak, coba cuman banget. disindir juga kan. Iya. Kalau di Belanda ini nggak akan terjadi. Lu punya kontrak, you stay. Either lu pecat langsung, nggak. Lu tidak akan bicara dengan pelatih lain. Tapi Ten Hag bilang, ya ini mungkin gaya orang Inggris. What do you think really happen sih sampai MU sampai ngedatengin dia ke Ibiza? Apakah memang karena mereka panik udah nggak dapet pelatih? Mereka panik nggak dapat pelatih. Akhirnya dia udah Akhirnya stay ya, make sure. diyakinkan bahwa ya kita percaya sama lu bla bla bullshit lah. Itu bener. Ineos ini blunder. Kacau Mereka baru masuk tapi mulainya udah minus. Iya itu kacau You sih. don't do menurut that gitu loh. gue. Kacau sih lo sampai ngganggu liburan orang cuman buat meyakinkan. Iya. Nah, Ten Hag itu kesel. Iya kelihatan sih. Kelihatan. Iya. They disturb my holiday. Iya kan? Iya. Ya, karena they stood on my doorstep, dia bilang gitu. Kayak nggak Ya etis. hanya untuk kasih ya stupid lah. Untuk gue sih tolong. Makanya kan gue bilang sama lu, gue udah bilang kalau gue jadi tanah gue cabut. Ngapain Iya, lu kerja sama manajemen kayak begini? Dan Ten Hag itu pasti dapat job. Iya pasti. Pasti Karena dapat job. masih oke lah dia Iya. masih bisa ngasih trofi dan lain-lain. Iya. Nah, ini kan ada soal rumor transfer nih, Coach. Dia nyari back. Ten Hag katanya minta 3 pemain, back tengah, gelandang, sama striker. Tapi kalau ngomong back tengah, yang paling santer tuh soal si Jarrad Braithwaite Everton. Menurut gue yang Iya. nggak masuk akal, harganya 70-80 juta. Ya, insane. Sama De Ligt yang katanya 40-50 juta, mendingan mana lu? Mending De Ligt lah. Iya kan? Jauh. Mendingan De Ligt kan? Jauh loh. Lebih kenal, Lebih terbukti juga. dia lebih terbukti, lebih pengalaman. Braithwaite kan menurut gue baru... Gue rasa MU harus belajar. Mereka udah beli 2 pemain harganya 90 ke atas, 100 Iya. flop. Iya. Belilah 50 maksimal. Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah, De Ligt itu terbukti udah. Braithwaite bisa bagus, bisa enggak. Iya. Lu mau keluar duit gede lagi untuk terus flop lagi. Iya. Stupid lah. Agak aneh sih, dan ini kan pemain yang baru bagusnya semusim lah sama Everton kan ya. Makanya Ineos kan pengen punya peran besar kan. Show of power lah. Jadi Ten Hag nggak boleh kasih nama, hanya kasih posisi. Hmm. Kita yang kasih nama. Itu kan gue jadi pelatih, gue nggak akan terima gitu. Iya. Tapi Serius. kayaknya akhirnya dengan dia disuruh stay, menurut gua kayaknya bakal ada kompromi sih pasti ya dari sisi itu ya. Mungkin. Nggak mungkin Ten Hag mau stay dengan dikebiri seperti itu kan, ya kan? Mungkin. Ya. Pada akhirnya makanya kemarin kan muncul statement dia mau 3 pemain. Nah, gua nggak tahu tuh emang bener dia cuma boleh ngasih posisi. Kalau De Ligt datang, iya. Artinya keinginan Ten Hag diberikan. Iya. Kalau Jarrad Kalau Braithwaite, Braithwaite datang, Braithwaite. itu bukan keinginan Ten Hag, Lebih itu ke- stupidnya Ineos. Dengan harga segitu ya. Iya. Tapi mungkin memang faktor ininya ngaruh kali ya, home ground-nya juga ngaruh kali ya. Karena kan sekarang Home ground lu ambil yang di Utah aja, lu masukin susah amat. Kan Iya. ada kalau striker Zirkzee yang kata lagi rame nih. Zirkzee. Menurut lo gambling juga nggak? Karena ini kan pemain Gambling. yang baru semusim bagus juga, Ya, bolonya gambling untuk gue. udah gitu masih muda Tapi juga kan. Ibra impress sama dia ya.
Iya. Bagus sih memang Gue sih nggak pernah lihat dia main jujur. gue suka mainnya coach, tapi menurut gue ini bukan goal getter gitu menurut gue ya. Dia lebih dia menjadi striker bagus, Dia tapi itu lebih bekas Munchen kan, iya main muda yang Munchen. flop kan di Munchen. Nggak dikasih ruang buat berkembang sih menurut gue, karena dia Ya oke. ya kan selalu ada striker. termasuk flop. Kalau lu hebat kayak pemain muda kayak Musiala pasti dikasih kesempatan. Ya. Nah ternyata lu nggak sehebat itu, makanya dibuang. Iya. Ya kalau lu saingan lu Choupo-Moting lu nggak bisa jadi meyakinkan, Iya juga ya sih. salah lu sendiri. Iya juga. Nah bahwa lu perform di Bologna ya untuk gue bukan garansi. Bologna nothing tulus, Iya, ngerti nggak? iya. Mungkin dia lagi luck-lucknya. Gue sama gue kalau gue nggak yakin. Iya. Tapi gue juga kaget. Ibra yakin nih ini jadi pemain bagus. Ya menurut gue sih kalau Gue belum memang- lihat dia cukup untuk bisa menilai lah. Iya. Jadi gue susah bilang Kalau- cocok atau enggak. Kalau gue lebih kepada kalau lu nyari goal getter ya bukan dia orangnya. Bukan dia, Bukan betul. dia orangnya. Tapi Gue kalau juga nggak yakin dia bisa jadi goal getter. kecuali kalau lo mau menjadikan dia sebagai partnernya Højlund di depan ya, maksudnya menjadi dua striker. Main 4-4-2. Yang satu ya second striker itu menurut gue oke gitu. Baru Tapi, bisa, ya. tapi menurut gue kayaknya nggak mungkin karena kalau lo pakai 4-4-2, Rashford, Garnacho, Amad Diallo, Anthony itu nggak akan kepake semua menurut Enggak, gue. itu harus kerja keras saja mereka di wing. Iya, Lu bisa nih, Zirkzee, Højlund. Iya. Belakangnya Bruno. Bruno. Satu DM Maino. Iya. Kiri Rashford contoh. Iya. Kanan Garnacho. Hmm. 4 DM. Overlapping. 4 4 back, 4 defender. 4 defender, oke. Yang wingbacknya kerja sama dengan. Cuman perannya winger jadi berubah. Oh. Berarti perannya winger akan lebih banyak defense tuh, bantu defense. Bergantian dengan pada saat wingbacknya overlap Ya dia harus Garnacho ganti. dan Rashford. Ya, Nah, ya, menurut ya. gua itu Garnacho sama Rashford nggak capable untuk kayak gitu, coach. Menurut gua Garnacho gue bilang masih iya, bisa. masih bisa, tapi nggak Rashford nggak. begitu balance. Garnacho lah. udah membuktikan kok. Dia kerja keras, tapi Dia kerja sangat keras walaupun mainnya sering bapuk, Tapi tapi, sisi- dia kerja keras. sisi defense-nya agak kurang. Iya. gitu. Ya tapi at least ya bisa diadaptasi lah. Menurut gua balance-nya agak sedikit goyah sih kalau seperti itu. Tapi ya Tapi kalau lu seandainya cocok main kayak begitu, menang, mungkin Iya, Agli dan mereka bergantian cetak gol, lu pertahankan. tapi untuk harga 40 juta gua bilang ya udahlah Karena dia masih muda. ya 40 juta menurut gua nggak terlalu rugi. Beda kalau exactly, gue bilang MU harus beli pemain maksimal 50. Ya. Jangan Each don't make pemain. the same stupid mistake. Ya. Kalau lu masih beli Brandway 70 ya, lu tolong lu nggak berubah gitu. Di Jadi- zaman Woodward sama sekarang nggak berubah. Kalau gue boleh milih ya, gue pengen beli ya back tengah oke lah. Suruh De Ligt atau Brentford gue lebih pilih De Ligt. Terus kalau suruh milih gelandang, gue pengennya ya kalau De Jong dikasih 50 juta, 60 juta, gue bilang go for it lah De Jong karena Dia kayaknya nggak bakalan lu kira tololnya Ya kan, Barca nggak bakalan 50 juta Barca lepas butuh gila. duit. Iya, justru butuh duit nggak bakal dilepas Ya 60 juta kalau gitu. Ya 80 yang ada minimal. Karena kayaknya memang dia butuh satu gelandang yang model De Jong nih kalau buat Iya. seorang Ten Hag ya bukan Betul. Casemiro yang dia Ya, butuhin gitu betul. kan. Dan Casemiro bakal out juga kan. Terus juga bek kanan Frimpong kalau bisa milih. Enak aja lu Frimpong. Lah, itu mau gimana? Frimpong ke Arsenal gila. Lah nggak mungkin ada band BWT gimana? Ben Bete ke Beneran, gimana sih? Band BWT bener nggak? BNBWT. Itu boleh Nggak ke mungkin. MU. Selama ada band BWT, ada Tomiyasu, ada Timber, ya nggak mungkin lu beli bek kanan lagi, coach. Enggak Frimpong enggak sih. Ya kan? Iya. Mungkinan MU yang ngincer, tapi ya saingan sama Chelsea, nggak mungkin Chelsea masih punya bek kanan yang Bek kanan Frimpong ke MU sangat masuk akal. masuk akal. 40 juta doang. Iya. Jadi Frimpong, De Ligt, kalau bisa Jadi FC Belanda KW 2 dong. ya, menurut gue ini jangan menjadi pertaruhannya Ten Hag karena kalau Iya, dia udah dapetin betul. De Ligt sama De Jong yang katanya orangnya dia nggak dapetin. Kalau dia dapat De Ligt, De Jong, Frimpong sama Zirkzee, Iya. 4 Belanda. Masih di rank 8 dipecat itu. Iya, pasti. Iya kan? Itu dia. Tapi kalau dia bisa masuk rank 2, rank 3, Iya. karena kita nggak tahu juga ada slot Liverpool gimana. Iya. Nah, gosipnya Arteta nggak mau beli striker juga. Terus Saka mau Odegaard cedera. Mampus lah itu. Iya kan? Tapi pasti ada pembelian lah, nggak mungkin ada pembelian dong. Gue pasrah sama Arteta. Karena- gue pengen lihat dia berubah nggak dari sisi beli pemain. Sesko kan udah perpanjang kontrak, berarti pilihannya ya tinggal Vlahovic sama Osimhen ya. Iya.
atau ya mungkin lu beli striker kayak Guirassy-nya Altai Stuttgart, Kuting lah itu. Boniface, nggak ada pilihan Iya banyak kan, karena Boniface gue nonton 2-3 Iya. kali ya, elah pemain Iya. kayak gini ya, diincer. makanya careng-carengin mulu juga kan, ganti-gantian sama Schick juga kadang-kadang kan. Iya. Seorang Patrick Schick yang dibuang di mana-mana. Oke, kita lihat nanti dari update transfer MU karena memang belum ada yang real, pelatihnya aja baru dipastikan stay, jadi ya kayaknya harus nunggu sampai mendekati ini udah bulan fokus Juli lah. fokus ke Euro, Euro yang dulu ya. kualitasnya KW 9 ini. Ini baru menurut gue baru transfer tuh baru mulai bergerilya di akhir bulan Juni karena kan 2 Juli udah dibuka kan, jadi kayaknya mendekati akhir Juni baru tuh mulai tim-tim melancarkan serangan-serangan gerilyanya. Oke, kita akan ketemu lagi di minggu depan dan kita lihat nih tandingan-tandingan weekend besok Spanyol lawan Italia dan juga Prancis dan juga Belanda dimenangkan oleh siapa yang akan juga menentukan dari urutan dari grup mereka. See you when I see you, Offside Duo. Bye bye.